Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua pada baik-baik aja ya, dan tanpa kurang satu apapun, amin. Pada video kali ini ada sebuah cerita yang menarik nih guys, yang berjudul Sengketa Tanah Berdarah. So tanpa berlama-lama, bareng gua Castello yang akan menceritakan cerita kali ini untuk kalian semua. Jadi jangan nonton sendirian. Cerita ini akan dimulai dengan sebuah desa yang sangat kecil. Desa itu dikelilingi oleh hutan yang lebat. Terdapat sebuah tanah yang dianggap sebagai pusaka oleh penduduk di desa tersebut. Tanah itu telah menjadi saksi bisu dari berbagai macam peristiwa sepanjang berabad-abad lamanya. Namun keberadaannya tidak pernah lepas dari sengketa dan pertumpahan darah yang tak kunjung berkesudahan. Sengketa tanah itu bermula dari sebuah legenda kuno yang menyebutkan bahwa di tanah itu terkubur sebuah harta karun besar yang diberkati oleh arwah-arwah para leluhur. Menurut legenda, sejak zaman dulu, keluarga-keluarga di desa itu saling bersaing untuk dapat menguasai tanah tersebut sepenuhnya. Karena menurut mitos yang telah mereka percayai secara turun-temurun, jika siapa saja yang berhasil mendapatkan harta tersebut, maka akan menjadi penguasa sejati di desa itu maupun dimanapun ia berada. Di sana ada salah satu keluarga terkaya yang paling berpengaruh di desa yang bernama keluarga Suryadi. Keluarga ini menjadi pihak yang paling gigih dalam merebut tanah tersebut. Mereka melakukan segala cara agar bisa mendapatkan tanah itu. Bahkan mereka juga menggunakan sebuah kekuatan hitam dan juga perjanjian dengan makhluk halus untuk mengalahkan para pesaing-saing mereka. Namun anehnya, setiap kali ada orang-orang yang mencoba untuk mengklaim sebagai ahli waris yang sah pemilik dari tanah tersebut, maka secara otomatis akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Orang-orang yang mengaku memiliki hak atas tanah itu atau berusaha mengusir keluarga Suryadi. Satu persatu dari mereka kemudian secara misterius menghilang atau meninggal dengan cara yang sangat tragis. Beberapa dari mereka bahkan dianggap gila karena mengalami sebuah nasib yang lebih buruk. Mereka menjadi gila atau disebut juga sebagai telah dimakan oleh kegelapan yang menghantui tanah tersebut. Kisah horor ini benar-benar menjadi kenyataan ketika keluarga muda dari luar desa itu yang bernama keluarga Hilman memutuskan untuk membeli tanah itu dari para pemilik sebelumnya. Keluarga Hilman ini sama sekali tidak percaya pada sebuah legenda atau cerita-cerita menyeramkan yang beredar di desa. Bagi mereka itu hanyalah cerita-cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti semua orang yang akan memiliki tanah tersebut. Akan tetapi sewaktu mereka mulai menginjakan kaki di tanah itu, malapetaka pun lalu dimulai. Kebangkitan arwah-arwah jahat dari tanah itu membawa sebuah teror yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh keluarga Wilman. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, diikuti dengan bayangan-bayangan menakutkan yang terlihat di sekitar rumah mereka. Lalu juga kecelakaan-kecelakaan mengerikan yang mulai terjadi tanpa sebab yang jelas. Dan pada akhirnya keluarga Wilman terjebak dalam perangkap kegelapan yang tak terhindarkan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari sengketa tanah berdarah yang telah menghantui desa itu selama berabad-abad lamanya. Hal itu juga membuat keluarga Wilman harus mencari sebuah cara untuk dapat bertahan hidup, mengungkap kebenaran di balik kutukan sengketa tanah berdarah itu sebelum terlambat.
juga sebelum arwah-arwah jahat itu mengklaim nyawa mereka satu persatu sebagai sebuah persembahan untuk para arwah-arwah jahat itu dari desa.